Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, manusia, dan proses yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data. Dari perusahaan besar hingga usaha kecil, sistem informasi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Mari kita jelajahi konsep dasar yang membentuk fondasi dari sistem informasi dan lihat bagaimana mereka membantu mengubah data menjadi wawasan yang berharga. Menurut Gordon B. Navis, sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Sedangkan menurut Raymond McLeod, sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Contoh dari model sistem sederhana yaitu berupa input, kemudian ada proses, dan yang terakhir yaitu berupa output atau keluaran. 5 karakteristik utama dari sistem yaitu organisasi, interaksi, interdependensi, integrasi, dan juga main objection. Karakteristik sistem ada komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan juga sasaran atau tujuan. Komponen dari sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian, di mana setiap subsistem memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Lingkungan luar sistem atau environments adalah apapun yang berada di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi dari sistem. Lingkungan luar dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan. Penghubung merupakan media penghubung antara subsistem yang memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Masukan atau input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem, yang dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau signal input. Keluaran atau output adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan juga sisa pembuangan. Pengolah atau proses. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Sistem diklasifikasikan berdasarkan kriterianya. Di antaranya, dengan kriteria lingkungan, sistem diklasifikasikan menjadi sistem terbuka dan juga sistem tertutup. Dengan kriteria asal pembuatannya, sistem diklasifikasikan menjadi sistem buatan dan juga sistem alamiah. Kemudian dengan kriteria kesulitan, sistem diklasifikasikan menjadi sistem kompleks dan sistem sederhana. Sedangkan berdasarkan kriteria output atau kinerja, sistem diklasifikasikan menjadi deterministik sistem dan probabilistik sistem. Kemudian, berdasarkan waktu keberadaannya, diklasifikasikan menjadi sistem sementara dan juga sistem permanen. Kemudian, berdasarkan kriteria wujudnya, sistem diklasifikasikan menjadi sistem abstrak dan juga sistem fisik. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Data yang masih merupakan bahan mentah yang harus diolah untuk menghasilkan informasi melalui suatu model. Model yang digunakan untuk mengolah data tersebut disebut sebagai model pengolah data atau dikenal dengan siklus pengolah data.
Siklus dari informasi yaitu dimulai dari input, kemudian proses atau model, kemudian output, kemudian penerima, kemudian keputusan atau tindakan, kemudian hasil dari tindakan, kemudian berubah menjadi data, dan kemudian kembali lagi menjadi input. Output komputer berupa informasi dapat digunakan oleh manajer, non-manajer, ataupun perorangan dalam suatu organisasi. Kualitas dari informasi yang pertama adalah akurat. Berarti, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Kualitas informasi yang kedua adalah tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal. Kualitas informasi yang ketiga adalah relevan. Informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Kualitas informasi yang keempat adalah ekonomis. Informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir berdasarkan nilai efektivitasnya. Definisi dari sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Kemampuan sistem informasi yang pertama memiliki kecepatan akses tinggi. Kemudian yang kedua, menyediakan kecepatan, komunikasi yang akurat, dan kolaborasi dengan dan di antara organisasi. Kemudian yang ketiga, menyimpan informasi dalam jumlah besar dan mudah untuk digunakan. Kemudian yang keempat, akses yang cepat dan tidak mahal untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang kelima adalah fasilitas untuk menginterpretasikan sejumlah data yang besar. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari orang-orang yang bekerja. Kemudian ada kelompok dalam satu tempat atau dalam lokasi yang berbeda maupun di mana saja. Kemudian yang terakhir adalah mengotomatisasi proses bisnis dan pekerjaan manual. Komponen dari sistem informasi berupa blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan juga blok kendali.